Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, maka diharapkan untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar materi yang kita pelajari hari ini bisa berguna di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bab baru, yaitu adalah bab menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Di sini saya tidak sendirian dalam menjelaskan materi, tetapi saya di sini ditemani teman saya yaitu Ainun Jariah. Silakan disimak materinya ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Ainun Jariah, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu bab 4, menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Pertama, pengertian kejujuran. Kata sidik dalam bahasa Arab artinya benar, merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur yang berarti dapat dipercaya. Kejujuran juga berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Kejujuran merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lain yang menjadi dasar segala perilaku. Sikap jujur akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik. Dan perilaku jujur merupakan ukuran kepercayaan seseorang di mata orang lain. Yang kedua, bentuk-bentuk perilaku jujur. Kejujuran memiliki bentuk nyata yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Di antaranya, A. Jujur dalam perkataan. Seorang muslim apabila berbicara yang diucapkan adalah kebenaran, ucapan yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan kenyataan, atau sesuai dengan keduanya. Apabila memberitakan, maka dia tidak memberitakan kecuali apa yang sebenarnya terjadi karena dia sadar bahwa dusta merupakan tanda orang munafik. B. Jujur dalam bermuamalah. Seorang muslim apabila bermuamalah dengan sesamanya akan bersikap jujur, tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak memalsukan, dan tidak mengelabui dalam bentuk apapun. C. Jujur dalam janji. Seorang muslim apabila berjanji kepada seseorang akan menepati janjinya, karena orang yang mengingkari janji termasuk tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang munafik, kecuali ada sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. D. Jujur dalam penampilan. Seorang muslim tidak akan menunjukkan penampilan yang palsu, tidak menampakkan apa yang sebaliknya ada di batinnya. Apa yang ditampilkan itulah yang ada di hati dan mulutnya, dan tidak menggunakan pakaian kebohongan berupa sifat riya dan nifaq. Yang ketiga, keutamaan perilaku jujur. Perilaku jujur merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lain yang menjadi dasar segala perilaku. Berikut ini merupakan keutamaan perilaku jujur. A. Kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Iman yang dimiliki seorang muslim memiliki tingkatan yang tidak sama, dan kejujuran merupakan salah satu tingkatan iman yang harus dimiliki seorang muslim. Karena kejujuran merupakan sifat orang-orang yang meyakini rukun iman dan rukun Islam. Dan orang-orang yang memiliki keyakinan tersebut cenderung untuk menaati segala perintah dan menjauhi larangannya. B. Kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Adapun hadis yang menjelaskan bahwa kejujuran akan mengantarkan pelakunya pada kebaikan dan kebaikan akan membimbing ke dalam surga. Setiap muslim pasti menginginkan masuk surga karena kejujuran akan mengantarkannya ke dalam surga. C. Jujur merupakan penyempurnaan iman seorang muslim. Ketika seorang mengikrarkan diri, menjadikan Islam sebagai keyakinannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia telah membenarkan ajaran Islam, dan pertanda pula bahwa dia siap untuk berkomitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, yaitu dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keempat, dalil perintah berperilaku jujur. Dalam ajaran Islam, perintah untuk berlaku jujur sangat ditekankan. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya
teks-teks dalil yang berasal dari Al-Quran maupun hadis tentang hal tersebut. Salah satunya adalah tentang anjuran berperilaku jujur, yaitu surah Al-Ahzab ayat 23-24. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tentu ada manfaatnya. Kebenaran dan kejujuran dalam ucapan dan perbuatan harus ditegakkan bersamaan. Kejujuran adalah modal dasar seseorang untuk mampu menerima nilai-nilai kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, baik kebenaran secara ilmiah maupun kebenaran yang bersifat mutlak. Oke, masuk kepada subbab yang kelima, yaitu adalah potret perilaku tidak jujur dalam kehidupan. Perilaku tidak jujur yang merupakan fenomena negatif banyak terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Hal ini ditampakkan oleh sebagian orang yang lemah imannya, di mana perbuatan curang telah menjadi kebiasaan dan dianggap bukan perbuatan dosa. Nah, di sini ada beberapa potret perbuatan tidak jujur, yang diantaranya yang pertama adalah manipulasi data. Manipulasi data memiliki arti bahwa proses rekayasa dengan melakukan perbuatan menambahkan, menghapus, menyembunyikan, mengganti, menghilangkan atau mengkaburkan informasi atau data, sehingga terjadi ketidakbenaran informasi atau data yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Contohnya adalah pemalsuan identitas diri dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah berbuat curang. Curang merupakan perbuatan yang tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang dengan menyembunyikan kebenaran dalam rangka mencari keuntungan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Contohnya di sini adalah pemimpin yang curang, yaitu pemimpin yang tidak amanah, berbuat curang dalam jual beli, penjual yang mengurangi takaran atau meteran atau menyembunyikan barang yang cacat, atau pembeli yang menipu dengan cek kosong, praktek kecurangan ketika ulangan atau ujian, jual beli ijazah di dunia pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada sumpah palsu. Sumpah palsu di sini memiliki pengertian adalah pernyataan dusta yang diucapkan dengan sengaja, secara khusus dengan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan suatu perkara, sumpah palsu sering terjadi dalam urusan persidangan, seperti memberi kesaksian palsu, menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, atau untuk menguatkan sesuatu seperti ucapan demi Allah saya tidak melakukannya, atau demi Allah saya melihat dia melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut. Kemudian yang keempat ada menyebarkan berita bohong. Membuat berita bohong lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, YouTube, dan media online lainnya. Begitu juga ikut menyebar berita bohong lewat handphone atau membagikan berita tanpa diklarifikasi terlebih dahulu. Kemudian masuk kepada subbab yang keenam, yaitu cara melatih perilaku jujur. Pada dasarnya perilaku jujur bukan hal yang mudah untuk diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Tetapi walaupun sulit, dengan kiat-kiat tertentu hal tersebut dapat terwujud. Nah, di sini itu ada
beberapa latihan-latihan agar memiliki perilaku jujur. Di antaranya, yang pertama, tanamkan niat yang kuat. Niat merupakan kemauan dalam hati untuk melakukan sesuatu tindakan. Nah, keinginan tersebut harus kuat tertanam dalam sanubari sehingga seseorang tersebut mampu untuk berlaku jujur dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, tekad yang kokoh. Tekad yang kokoh adalah kemauan dan kehendak yang harus melekat pada diri seseorang dalam mempertahankan dan meluruskan niat agar tetap konsisten untuk tetap berada di jalur yang benar. Adanya tekad yang kokoh mampu melahirkan kekuatan untuk senantiasa berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ketika seorang muslim melakukan interaksi dengan sesama. Kemudian yang ketiga, lakukan latihan yang terus-menerus. Latihan dapat dilakukan dengan mendorong jiwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sejalan dengan perilaku yang luhur, karena jiwa itu ibarat anak kecil. Apabila dibebaskan berbuat semaunya, kelak akan menyusahkan. Oleh karena itu, latihlah dengan menanamkan akhlak mulia dengan penuh kesabaran sejak usia dini, sehingga suatu saat akan menjadi sebuah kebiasaan dan tabiat bagi seseorang. Kemudian yang keempat, memilih dalam berteman dan bersahabat. Teman atau sahabat sangatlah berpengaruh terhadap kepribadian seorang muslim, sehingga ada pepatah yang mengatakan sahabatmu adalah cermin pribadimu. Oleh karena itu, carilah teman atau sahabat yang memiliki karakter, salah satunya yang berperilaku jujur, karena secara otomatis bila bergaul dengan sahabat yang memiliki pribadian demikian akan terpengaruh secara perlahan-lahan karena ada rasa malu bila tidak berbuat demikian pula. Kemudian yang kelima, biasakan perilaku jujur dalam kehidupan. Untuk memulai jujur harus dimulai dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain. Dengan kesadaran yang tulus, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka perilaku jujur akan tertanam dalam jiwa dengan cepat sehingga diri seseorang dapat berubah menjadi lebih baik. Kemudian sebab yang ketujuh, yaitu membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku jujur harus ditanamkan dan dibiasakan baik di rumah, sekolah maupun masyarakat, sehingga terbentuk budaya jujur dalam diri masyarakat Indonesia yang pada akhirnya bentuk-bentuk kecurangan seperti tindakan korupsi atau bentuk kecurangan lainnya dapat dicegah. Nah, di sini tuh ada beberapa cara-cara menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang A, di sekolah. Nah, di sini tuh ada dua tindakan ya. Yang pertama adalah menjauhi perilaku curang saat mengerjakan soal ulangan dan ujian, karena kecurangan akan merugikan diri sendiri, teman, guru, dan orang tua. Kemudian yang kedua, berbicara dengan benar dan santun kepada guru, teman, dan semua warga sekolah. Kemudian B, di rumah. Tindakan yang pertama adalah memberikan informasi yang valid dan benar kepada orang tua. Seperti contohnya adalah jika pada waktu pembayaran SPP kita harus jujur dengan memberikan informasi yang tepat. Seperti contohnya jika SPP 1 juta ya kita bilangnya 1 juta, jangan malah 1.500.000 begitu. Kemudian yang kedua, bersikap terbuka kepada orang tua dalam segala hal. Yang C, di masyarakat. Tindakan yang pertama adalah tidak membuat cerita atau berita hoax dan gosip-gosip yang dapat membuat suasana di lingkungan menjadi tidak kondusif. Dan yang kedua, apabila mendapat kepercayaan untuk melakukan sesuatu maka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, karena penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk ketidakjujuran dalam melaksanakan tanggung jawab seperti melakukan korupsi. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai bab kejujuran. Maka diharapkan kita mampu mempraktikkan ilmu kejujuran di dalam kehidupan kita. Karena jika kita sudah belajar tentang kejujuran tetapi dalam kehidupan kita ini tidak jujur, ya menurut saya termasuk tindakan yang sia-sia. Karena sejatinya ilmu itu harus diimbangi dengan praktek secara langsung dalam kehidupan kita.
Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila kami ini ada salah kata dalam penyebutan, karena sejatinya manusia penuh dengan kekilafan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, maka kita diharapkan untuk membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.